jangankan berbalik menjadi hina, berkurang sedikit pun kemuliaan Allah itu tidak akan pernah berkurang. Al-kibrunya gitunya, kemahabesaran Allah sedikit saja itu juga tidak akan pernah, karena itunya al-kibrunya, al-izunya benar-benar sempurna. Itu satu ya, al-kibru hanya layak bagi yang demikian. Nah, adapun manusia nih, fa amal abdul mamlukud dhaiful aziz, jelema mah kieu geuningan sebenarnya mah teh. Adapun hambanya, ya kita batasi manusia lah gitunya. Kalau secara apa kebandingan, kita membandingkan seperti ini ya. Kalau dalam banyak hal gitulahnya, dalam banyak hal, terutama dalam ukuran fisiknya, ukuran fisik manusia dengan malaikat coba bandingkan, lain bandingkeun atuh da jelema mah segede kebul. Sementara malaikat itu kan besarnya sebesar apa? Ya sejauh mata memandang. Melihat satu malaikat saja, ukuran malaikat itu sejauh mata memandang. Apalagi Rasulullah kan pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang ternyata gagah luar biasa gitulah, dengan pakaian seperti apa. Sementara manusia yang hanya sebesar debu, dengan apalaginya dengan badan lah itu, jasad, dengan badan, dengan jasad, dengan fisik yang sangat lemah. Ya, badan manusia itu sangat lemah. Habis itulah tidak gorobun junur, tidak jong getihan, kasura perih, kakeureut wae pan ripuh. Keluar segedeng asup angin. Apalagi gitu kan dalam kondisi ya gitu kan, fisik manusia kan demikian. Coba malaikat makan terus pulang pergi langit bumi teu asup angin. Tanya malaikat mah kuat Coba manusia kan naik saja sedikit per sekian ratus meter itu kan suhunya gitunya, suhu di bumi itu naik sekian turun sekian derajat. Makanya kalau di gunung gitu yang ketinggian sekian meter suhunya dingin. Ya demikianlah. Kan naik saja pun katirisan jelema kabulusan. Ripuh pokoknya mata ya al abdu, adapun hambanya di mata Allah semuanya lemah sebetulnya. Kalau di mata Allah ya semuanya lemah. Misalnya malaikat Jibril yang tadi sedemikian gagahnya, di hadapan Allah ngeluk mencik orang mata lemah semuanya di hadapan Allah. Tunduk semuanya. Bahkan kan malaikat menyatakan demikian kan, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara kami ini tunduk sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Takut. Emang ngelawan Allah kuat da moal kalah kumaha ge. Itu kan karena melawan Allah enggak akan kuat. Malaikat yang segede apapun itu kan dia tunduk di hadapan Allah. Tidak akan kuat itu melawan Allah. Di antaranya kan hal tersebutnya Allah sudah menyatakan aziz kan, di antara sifat Allah itu aziz, itu gagah, Allah itu maha kuat. Nah, sementara ini poin kedua ya, amal abdul mamlukud dhaiful ajiz. Adapun manusia yang mamluk sebutannya. Kalau Allah berkuasa, maha kuasa, menguasai, ya manusia di antaranya yang dikuasai oleh Allah. Ya bahkanlah kalau ukuran fisik mah geus ngerakeun di jelema rek takebur kumaha. Jangankan dengan malaikat yang ukurannya sejauh mata memandang. Kucicunguk wae lompat jelema. Kucicunguk wae kabur geuningan sieun kucicunguk. Kucicunguk wae geuningan kabur jelema. Nahanya. Apalagi kalau secara fisik dengan kan binatang kan ada yang lebih besar dari manusia. Kekuatannya lebih besar dari manusia. Hanya dengan binatang saja itu kalah, misalnya kalau dari tenaganya ya karena ada binatang yang fisiknya lebih besar, tenaganya lebih kuat. Apalagi itu kalau dengan dibandingkan dengan Allah.
Ah, jadi banding ke lah. Naon ya naon itu aja bukan untuk dibandingkan tentunya. Nah, kalau adapun al Abdul Mamluk ini untuk manusia sebutannya demikian. Meskipun ini berlaku untuk seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah ya seperti inilah. Semuanya al Abdul Mamluk, hamba yang dikuasai. Bahkan sebetulnya kan dikuasai itu benar-benar sampai kepada hati, sebetulnya hati manusia itu juga dikuasai oleh Allah kan sesungguhnya. Ini diantara sifat Allah yang sering oleh Rasulullah disebut ketika berdoa itu adalah al-muqallibal qulub. Muqallibal qulub artinya yang membolak-balikan hati manusia. Ternyata kan bukan oleh diri kita sendiri hakikatnya. Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Bahkan hatinya sendiri itu dikuasai oleh Allah sebetulnya. Jadi benarnya kalau Allahnya mengajarkan gitu kan, ini mengajarkan. Jadi benar kalau Allah mengajarkan kepada manusia yang ini yang harus disadari dan diakui oleh manusia. Inna lillahi, kami ini milik Allah. Apanya? Segala-galanya. Kami ini milik Allah. Inna lillahi kan demikian maknanya, kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun itu kan kalimat istirja, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Nah, adapun al-abdu artinya hambanya, makhluknya berarti meskipun kita khususkan manusia lah di sini ya. Karena hakikatnya untuk semua makhluknya sama. Ya, untuk semua ciptaannya. Nah, kalau seperti ini kan Abu Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud dia yang memang seorang ulama, aslinya Ibnu Mas'ud itu ulama dari kalangan sahabat, diantaranya ini Ibnu Mas'ud. Ini yang mengatakan seperti ini. Karena kalau di dalam Quran juga ayatnya sudah ada yang menerangkan itu, yang yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Ada beberapa ayatnya yang demikian. Tunduk artinya semuanya tunduk, patuh lillahi kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ar, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Di antaranya kan Ibnu Mas'udnya yang mengalami seperti ini. Ibnu Mas'ud pernah sholat di atas sebuah batu di tengah perjalanan, di tengah gurun mungkinlahnya, sholat di atas sebuah batu berjamaah dengan yang lain. Ketika sujud mungkin situasinya mendukungnya, sholat di tengah gurun itu, di tengah padang pasir yang demikian. Ketika sujud terdengar itu oleh yang lain, Ibnu Mas'ud menangis. Setelah selesai sholat ditanyakan oleh yang lain dari kepada Ibnu Mas'ud, kenapa engkau menangis? Ibnu Mas'ud menjawab, kurang lebih begini ya kalau nggak salah, apa tidak boleh kalau aku menangis itu karena takut kepada Allah? Kalau kamu tahu bulan saja menangis karena takut kepada Allah, padahal bulan tidak pernah berdosa. Itu karena tunduknya, karena tunduk patuh taatnya kepada Allah. Bulan itu, Ibnu Mas'ud mengatakan demikian, bulan saja menangis padahal tidak pernah berdosa. Kemudian satu lagi ini yang tentang akhir zaman, biasa memanah dan berkuda. Akhir zamannya, di antara ciri telah dekat kiamat itu adalah matahari terbit dari barat. Ya, matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Kalau kita kan menyebutnya, nah kalau bahasa Arab masyrik teh tempat terbit. Kalau maghrib tempat tenggelam, bukan barat sebetulnya tempat tenggelam.
Nah dalam hadisnya itu matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Ya, kita menyebut kan, cek orang kutub ada lain itu. Orang kutub mah tidak kalau di kutub matahari kan muter, tenggelam, muter di bulan-bulan tertentu matahari nampak terus berarti kan terang saja karena mataharinya tidak pernah tenggelam. Nah kalau di kita ini ya kebetulan kan kita ini ada di garis khotul istiwa, garis tengah dari bumi. Nah di antara ciri telah dekatnya kiamat matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Bagaimana sebetulnya kok matahari menjadi terbalik? Artinya kan matahari itu terbalik. Kenapa terbit dari tempat tenggelamnya? Ternyata kan sebetulnya matahari itu ditempatkan di satu titik lalu Allah perintahkan untuk berjalan, bergerak. Matahari itu berjalan hingga titik yang ditentukan, ternyata itu di bawah arasy. Akhir dari perjalanan matahari itu menuju satu titik itu adanya di bawah arasy. Ya kan, nah Rasulullah menerangkan seperti ini, ketika matahari itu sudah sampai ke satu titik yang dimaksud yang ada di bawah arasy, ternyata matahari itu nggak mau pulang, betah ada di bawah arasy teh geuning deket Allah teh betah berarti betah deket Allah teh aduh geura kieu cenah di dieu cek matahari teh. Lalu matahari itu sujud, katakannya sujudnya sujud cara matahari lah, tidak bisa kita menggambarkan sujud seperti manusia. Artinya sujud lama di hadapan Allah, matahari minta saya tidak ingin kembali, saya ingin terus di sini. Tapi kemauan matahari itu ditolak oleh Allah, nggak bisa pulang. Cicing di dia mana atuh mau iraha kiamat nadunya atuh dunya mau kiamat beneran. Karena kiamat itu kalau matahari itu sudah kembali dan sampai ke tempat semula diletakkan. Nah habis berarti umur alam raya ini. Itu udah tunduk, artinya matahari itu patuh diperintah berjalan sampai ke satu titik yang ditentukan. Ternyata setelah sampai di sana matahari tidak mau pulang. Betah berarti karena adem sih kira cek matahari itu meskipun saya api adem ada dekat Allah mah genah beneran nyaman. Gak bisa pulang. Matahari tunduk dan ya pulanglah meskipun tertunduk lesu. Matahari itu dengan tertunduk lesu balik kalau aku manggil enggak ya, matahari itu taat pastinya. Taat sepenuhnya kepada Allah, dia akan kembali seperti yang diperintahkan Allah. Nah itu karena semuanya di bawah kekuasaan Allah. Jadi kan tidak ada yang berani melawan kepada Allah. Semuanya tunduk kan. Ini itu arti Abdul Mamluk teh dimiliki, mamluk teh dimiliki, dikuasai oleh Allah. Artinya dimiliki, dikuasai oleh Allah itu ya oleh Allah bisa diapa-apakan berarti. Dan semuanya tunduk, semuanya taat. Nah, sekarang manusia diantara kan manusia itu diantara kan semua makhluknya. Matahari saja yang ukurannya segede seperti itu, yang penampilan fisiknya juga kan mengerikan kan matahari. Ukurannya matahari sebesar apa? Jangan kan dibandingkan dengan manusia, dengan bumi saja, tempat tinggal manusia. Bumi itu hanya segede apa, sebesar apa dibandingkan dengan matahari. Kemudian seperti apa tampilan fisiknya matahari, mengerikan. Coba carilah, lihatnya foto-foto ini matahari dari jarak dekat, banyak sekarang lah yang menampilkan demikian. Mengerikan ternyata. Nah matahari yang demikian saja. Nah tadi tunduk patuhnya kepada Allah itu total. Meskipun menurut kita kan benda mati kan. Menurut manusia kan matahari, bulan, bintang, planet dan sebagainya benda mati. Di mata Allah nggak ada benda mati, semuanya hidup, semuanya bisa diperintah dan mereka paham apa yang Allah perintahkan dan ditaati oleh mereka. Nah, matahari yang sedemikian saja ketika ada keinginan demikian, ya Allah saya ingin tetap tinggal di sini, nggak boleh, nggak bisa pulang. Ternyata matahari taat.
Itu mamluk artinya tata al abdu al abdul mamluk al abdu itu artinya semua makhluk Allah itu al abdu sebutannya, yaitu al abdu itu yang menghamba kepada Allah, kan bukan hanya manusia. Di mana ayat tadi kan sudah menyebutkan semuanya tunduk menghamba, berarti yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh, semuanya baik yang menurut manusia makhluk hidup ataupun benda mati, semuanya tunduk kepada Allah kecuali si wawalak iblis eta wah total eta tidak mau tunduk matana al kibru teh kitu teh. Ya makanya ya itulah al kibru yang tidak mau taat kepada Allah. Nah adapun al abdul mamluk hamba makhluk lah gitunya, adapun semua makhluk Allah terutama kita sebut adapun manusia yang mamluk itu yang dimiliki kan malaka yang meliku mamluk milik, bahasa kita kan jadi miliknya, jadi milik Allah semuanya. Dan kalau diartikan malik itu raja, berarti penguasa, berarti dikuasai semuanya oleh Allah. Semuanya milik Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Semuanya milik Allah, semuanya dikuasai atau di bawah kekuasaan Allah. Nah yang tentunya al-abdul mamluk itu ad-dhaiful aziz, pasti lemah. Pasti lemah gitu ya. Ya itulah matahari kan menunjukkan, mengakui kelemahan dirinya. Nggak bisa melawan kepada Allah, nggak mau melawan kepada Allah. Bahkan bulan saja menangis. Benar saya kira bulan itu menangis karena takut kepada Allah. Karena kan menurut kita benda mati semuanya, nggak ada benda mati, semuanya hidup di mata Allah. Nah contohnya sering saya ungkap nih tentang hal ini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh penguasa yang zalim, Allah kan yang memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman, wahai api dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Kan ditaati kan oleh api. Yang Allah perintahkan dingin dan untuk Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Kayu bakarnya enggak, bukan padam, artinya apinya terus menyala, terus saja membakar kayu bakar yang ada, tapi yang Allah perintahkan itu dingin untuk Nabi Ibrahim, bukan padam. Kalau yang menawarkan padam eta damkar sih. Malaikat Jibril menawarkan, apa mau aku utus angin untuk memadamkan api, apa mau aku datangkan air untuk memadamkan api. Itu kan di bab tawakalnya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah, aku serahkan segalanya kepada Allah. Kemudian Allah melakukan demikian. Dan apinya ya tunduk kepada Allah. Api juga abdun mamluk namanya. Ya, api juga itu hamba Allah yang dikuasai oleh Allah. Tidak ada kan api menentang itu kan, menentang kepada Allah, nggak ada, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Karena statusnya al-abdu, al-mamluk, sebutannya ini ke bahasa Arabnya nih ya. Adapun al-abdul mamluk, hamba Allah yang sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Allah, dikuasai Allah, yang lemah dan naonnya doif lemah, ajiz lemah. Naonnya bahasa orang nanya. Yang lemah dan lemah. Alah. Atau ulah pakai danar ya tata keneh mah. Bisa saya makan tempe dan tempe. Yang lemah dan tak berdaya berenang lah itunya. Allazi la yaqdiru ala syai'in. Sebetulnya ini yang harus diakui oleh manusia. La yaqdiru ala syai'in, bahkan tidak mampu untuk apapun, tidak mampu untuk apapun. Ini juga kan yang diajarkan oleh Allah kepada manusia.
diajarkan oleh Allah kepada manusia dan harus diterima, wajib diterima, disadari, diakui. Itulahnya kalau saya katakan ini wajib disadari, diakui oleh manusia. Ini yang la yaqdiru ala syai'in. Manusia tidak bisa apa-apa sebetulnya, tidak berkuasa, tidak mampu apapun. Ini yang diajarkan oleh Allah, yaitu la haula wala quwata illa, benar kan, Allah hakikatnya, karena manusianya sendiri tidak bisa apapun, ya, tidak bisa apa-apa, layak diru ala syai'in. Nah, makhluknya atau manusia yang kita sebut lagi coba dari awal, al-abdu itu statusnya manusia itu kan hamba yang mestinya kan yang menghamba kepada Allah, hamba yang dikuasai atau yang berada di bawah kekuasaan Allah, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu apapun. Famin aina yaliku bihalil kibri wasti'zomin nafsi. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa manusia itu apanya bahasa kitanya nggak ada pantas-pantasnya, itulah muncik orangnya. Famin aina yaliku, bagaimana bisa merasa layak dengan kondisi yang disebutkan tadi. Manusia itu merasa dirinya besar, wasti'zomin nafsi, dan manusia itu merasa dirinya itu mulia dan agung. Kita gelar eta berat pisan, bener the great teh. si Alexander dah, Alexander the Great, isti'zomu nafsi wastih koril goiri, dan merendahkan sesamanya. Mana mungkin, artinya bagaimana bisa gitu manusia itu merasa layak untuk menjadi merasa gitunya, untuk merasa besar dan mengagungkan dirinya serta merendahkan orang lain dengan kondisi yang hakikatnya manusia itu adalah al-abdul mamlukul dhaiful azizul la yaqdiru ala syai'in. Nah, ini sebenarnya manusia itu seperti ini. Ya, makhluk Allah yang sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Allah, yang lemah, yang tidak berdaya, tidak berkuasa, tidak mampu, tidak bisa apapun. Benar-benar tewala kayo, pokoknya aja lo mah tewala kayo, ngajoprak tewala kayo. Dan itu bisa naon manusia sebenarnya. Ya makanya kan diajarkan oleh Allah, ini harus disadari, diakui oleh manusia. Ya itulah haula wala quwata illa billah, artinya segalanya itu oleh Allah, manusia bukan oleh dirinya. Nah, contohnya yang ini, ini ayat Quran nih. Lupa lagi isinya, suratnya apa, ayat berapa. Ini tentang perang. Tentang perang. Dulu para sahabat itu aja berperang. Nah, tentang perang itu ada ayat yang menyebutkan hakikatnya apabila kamu memanah musuh, sebetulnya yang memanah musuh itu Allah, bukan kamu. Apabila kamu memanah musuh, membunuh musuh gitunya di dalam perang itu, sebetulnya yang memanah musuh, yang membunuh musuh itu Allah. Kalau dulu nih untuk umat-umat, untuk nabi-nabi terdahulu, Allah tidak menggunakan, mungkinnya Allah tidak menggunakan hambanya, tapi Allah langsung mengazab mereka. Ada yang dengan halilintar, ada yang dengan gempa, ada yang ditenggelamkan. Kan langsung Allah yang melakukan. Nah, kalau di zaman Rasulullah itu, apabila kamu memanah mereka, apabila kamu membunuh mereka, musuh-musuhnya di dalam perang, itu Allah sebetulnya yang membunuh mereka, Allah yang memanah mereka. Bager pisan Allah mata untuk
tangan manusia yang Allah pinjam itu Allah beri pahala karena mau oleh Allah diperintah demikian. Kan para sahabat itu jadi dapat pahalanya dengan mau gitulahnya dengan mau kan, karena ada yang tidak mau sebetulnya. Dengan mau melaksanakan perintah Allah, hakikatnya sebetulnya yang membunuh, yang menghancurkan musuh itu Allah. Oh, itu kan diakui semuanya, hakikatnya yang menghancurkan musuh-musuh Allah siapa? Allah sebetulnya. Tapi kalau untuk umat Rasulullah SAW itu anggaplah Allah meminjam tangan itu manusia yang mau dipinjam diberi pahala besar lagi pahalanya. Yang besar pahalanya ini yang apalagi yang ternyatanya Allah takdirkan gugur di medan perang, istimewa berarti ya sama orang yang mendapat kemuliaan. Tadi kemuliaan pemberian dari Allah kan mulianya kan. Karena dia mau melaksanakan perintah Allah sampai gugur di medan perang, diberi dah kemuliaannya oleh Allah. Pemberian Allah sebetulnya kemuliaan, karena pada hakikatnya ya inilah manusia itu al-abdul mamlukul do'ib aziz. Manusia itu makhluk yang dikuasai, yang lemah, yang tak berdaya. Jadinya maksudnya bahwa jadi mana mungkin yang namanya al-abdul mamluk ad-do'ib al-aziz layak gitu untuk di dalam dirinya itu ada al-kibru. Wah, tidak layak, artinya makanya ada al-kibru itu kan tidak boleh kan, ada al-kibru di dalam dirinya itu tidak boleh. Tidak boleh manusia itu merasa layak gitu di dalam dirinya ada al-kibru. Makanya al-kibru itu haram, itu kan al-kibru itu gak boleh ada di dalam hati, tidak pantas. Al-kibru itu hanya pantas tadi ada pada yang yang maha kuasa, yang kekuasaannya pun itu tanpa batas. Kalau yang ini nggak ada pantas-pantasnya loh. Dul, jadi kasih dul ya. Nggak ada pantas-pantasnya loh dul. Nah, kemudian poin ketiga. Famahma takabbarul abdu faqad naza'allahu ta'ala fi sifatin la yaliku illa bi jalalihi. Nah, ini poin ketiganya. Maka biar bagaimanapun apabila al-abdu berarti manusia lah kita batasinya, manusia yang manapun. Maka apabila al-abdu yang sesungguhnya al-abdu itu kan semua makhluk Allahnya abdun sebutannya. Nah, maka apabila al-abdu apabila manusia merasa gitu merasa berarti seperti ini masalahnya, apabila manusia merasa layak al-kibru ada di dalam hatinya. Ya demikiannya apabila manusia merasa layak kalau al-kibru ada di dalam hatinya, ya kayak yang sebetulnya kan itu tidak boleh kan ya al-kibru ini. Maka biar bagaimanapun apabila ada manusia yang takabbaro merasa besar gitu karena menyimpan al-kibru di dalam hatinya jadi merasa besar. Jadi masalahnya demikian, berarti apabila ada manusia yang merasa layak al-kibru ada di dalam dirinya. Nah itu yang sebetulnya kan tidak bolehnya. Apabila ada manusia yang merasa layak demikian, faqad naza'allaha, sesungguhnya dia itu sudah menentang Allah. Menentang Allah teh ya seperti ini, berarti kita analogikan seperti ini. Al-kibru itu kan besar, kebesaran. Bahkan al-kibrunya Allah kan, ya Allah pada serba tanpa batasnya. Besarnya Allah seperti apa? Tanpa batas. Bukan soal fisiknya, bukan soal fisik. Allah maha besar pokoknya. Seperti apa? Sebesar apa? Nah kemudian manusia ini yang merasa besar, artinya dia merasa sejajar dengan Allah, sama-sama pantas untuk memiliki al-kibru. Ini bahasanya di sini faqad naza'allaha, dia berarti menentang Allah.
menantang Allah lah, seolah-olah cobalah bandingkan kalau misalnya seperti ini ya, ini kan hanya analoginya. Jadi seolah-olah seperti ini, kalau kamu punya Al-Kibru, saya juga punya Al-Kibru, coba bandingkan. Wani gitu kalau gituan. Ya seolah-olah gitu ya, seolah-olah dia itu menyejajarkan diri lah, anggap berarti. Pantasnya di dalam hadis yang kita ulangi lagi ya, kenalah diulang-ulang nih hadis yang ini nih. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kibria, al-kibru, takabur itu adalah sarung sih asal nama. Sarung teh baju bagian bawah lah gitunya. Kemudian wal azamatu sarung, kemudian wal azamatu izari, kemudian al azamah itu baju bagian atasnya. Maksudnya inilah sepasang baju kebesaran Allah sebagai penguasa, sebagai raja. Al-kibru dan al-azamah, kemahabesaran dan kemahamuliaan. Kebesaran dan kemuliaan itu sepasang baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Faman naza'a, di hadis ini bahasanya nih, faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa yang menentangku tentang salah satu dari keduanya, apakah merasa takabur atau merasa mulia, berarti salah satunya dari keduanya. Barang siapa menantang aku tentang salah satu dari keduanya, azabtuhu fi jahannama wala ubali, wala ubali dan tungtungnya, pasti aku akan menyiksanya di neraka jahanam tanpa ragu. Ini wala ubali artinya tanpa ragu. Mencik orang mah naon, semua mikir deui pokokna mah siksa aku aing. Pokokna mah ini pakai wala ubali tanpa ragu, tanpa berpikir lagi, artinya pasti ini untuk menegaskan demikian. Nah, disebutnya di sini ini hadisnya, redaksi hadis naza'a teh menantang Allah. Kalau Allah itu pasti memiliki al-kibru. Nah, manusia yang merasa memiliki al-kibru seolah-olah menantang kepada Allah. Coba bandingkan al-kibrunya, besar siapa? Besar yang ada pada kamu atau pada saya? Waniannya anu al-kibru. Ya maka biar bagaimanapun ini ya, apabila ada manusia yang itu merasa, jadinya seperti ini, merasa pantas al-kibru ada di dalam dirinya. Ya sementara tadi kan al-kibru itu tidak layak kecuali kan hanya penguasa yang kekuasaan yang maha kuasa, yang kekuasaannya tanpa batas, artinya hanya untuk Allah. Nah, ini ada yang beberanianan, alah. Ini ada yang berani seperti ini seolah-olah menantang Allah. Menantang, kita sama-sama punya al-kibru, seolah-olah demikian. Makanya kan jadi batrul hak, mana mau kan tunduk kepada al-haq, tunduk kepada apa yang Allah perintahkan, karena merasa dirinya al-kibru, merasa dirinya sejajar gitulah. Kalau memiliki al-kibru merasa dirinya sejajar dengan Allah, sehingga kenapa mesti taat kepada Allah? Ya kenapa mesti taat kepada Allah? Karena berarti ini masalahnya, Allah punya al-kibru, saya juga punya. Ini disebutnya dalam hadisnya kan, redaksi hadisnya demikian nih, faman naza'ani wahidan minhuma, barang siapa menantang aku tentang salah satu dari al-kibriyanya, al-kibru atau al-azamah, azabtuhu fi jahannam wala ubali, pasti aku menyiksanya di neraka jahanam tanpa ragu lagi. Ternyata tidak mau taat, kenapa? Kenapa mesti taat kepada Allah? Allah punya al-kibru, saya juga punya. Merasa gitunya. Ternyata kan makanya al-kibru ada di dalam hati. Jadi seseorang atau manusia yang ini al-kibrunya sebagai penyakit hati, merasa tadi dalam dirinya ada al-kibru, pantas batrul hak. Ya pantaslah dia menolak apa yang datang dari Allah.
Seolah-olah tanya ya nanya analoginya gitu nya. Manusia itu merasa sejajar dengan Allah. Kenapa mesti taat kepada Allah? Ternyata yang tidak taat kepada Allah ada unsur al-kibru di dalam dirinya. Makanya disiksa nage semal mikir 2 kali, itulah cek orang mah. Tanpa ragu tidak akan berpikir 2 kali, pasti aku siksa di dalam neraka jahanam. Nah, biar bagaimanapun ini pun ketiga ya, biar bagaimanapun apabila ada manusia yang merasa benar, merasa layak, di dalam dirinya ada al-kibru, artinya menjadi manusia yang takabur lah itu ya. Hakikatnya dia itu sudah menantang Allah. Tadi menantang Allah menurut hadisnya tadi. Menantang Allah, menantangku kalau tadi di hadisnya dengan salah satunya sifat yang sebetulnya tidak layak, kecuali hanya tidak layak disandang kecuali oleh Allah. Yang keempat, fal khalqu kulluhum ibadullah. Manusia itu sama, semuanya adalah hamba Allah. Fal khalqu kulluhum, bahkan khalqu mau semua ciptaannya, tadinya kita batasilah manusia. Semua manusia itu sama. Semuanya adalah ibadullah, hamba Allah. Walahul azamatu wal kibriya'u alaihim, hanya miliknya lah 2 yangnya al azamatu dan al kibriya. Tadi yang disebutnya 2 di dalam hadis tadi. Al kibriya'u ridai wal azamatu izari. Adapun manusia, bahkan seluruh makhluk Allah adalah sama statusnya. Semuanya ciptaan Allah, semuanya hamba Allah. Hanya miliknya lah, hanya milik Allah lah 2 hal yang tadi. Al-azamatu kemuliaan, al-kibriya'u kebesaran. Kemudian yang kelima, ini poin kelima, ini masih tentang ininya apa tadi itu sebetulnya Gomsunas, ini tentang Gomsunas nih ya. Ya tentang Gomsunas nih yang barusan yang keempat, semua manusia sama sederajat itu, semuanya sama-sama berstatus sebagai hamba Allah. Adapun gitu kan al-azamatu dan al-kibriya itu hanya layak bagi Allah. Kalau manusia sama semuanya, tidak ada yang pantas itu untuk merasa apakah al-kibriya ataupun al-azamah. Kalau Allah yang memuliakan benar gitu, karena oleh Allah diberi. Ya karena Allah kan akan memberikan gitu kan kemuliaannya. Yang tadi kan, dan Allah akan memberikan kemuliaannya itu kepada yang takut kepada Allah. Kalau takut harus bagaimana? Nah itu berarti kan, masa merasa sejajar dengan Allah. Allah punya al-kibru, saya juga punya. Wah, beberanianan eta nekat gara nanti. Ada kabahin udah taat menekad sebut nanti. Bener nggak? Tidak taat kepada Allah nekat, benar-benar nekat. Lain wanian deui nekat tidak taat kepada Allah. Karena unsur ini pasti ada gitu, karena unsur ini pasti ada. Kenapa tidak mau taat? Jadinya kan merasa sejajar dengan Allah. Kalau menurut ini penjelasan tadi, merasa Allah punya al-kibru, saya juga punya. Punya al-kibru itu disebutnya dia menantang Allah. Dia memposisikan dirinya sejajar dengan Allah sehingga merasa pantas untuk tidak taat kepada Allah. Kemudian yang kelima, nih catatan kelimanya tentang yang ini. Faman takabbaro ala abdin min ibadillah faqad naza Allah fi haqqihi. Maka barang siapa takabur terhadap salah satu dari hamba Allah, hakikatnya dia menantang Allah tentang haknya.
hak Allah diambil gitulah. Berarti di sini yuk kalimat seperti ini. Barang siapa takabur terhadap salah satu saja dari hamba Allah, artinya terhadap salah seorang lah gitu dari manusia. Barang siapa takabur terhadap salah seorang manusia dari hamba Allah, faqad naza Allah fi haqqihi. Hakikatnya dia ini menantang Allah tentang haknya. Artinya al-kibru itu hanya hak Allah. Jadi dia menantang Allah tentang haknya ini. Nah, itulah kalau saya gambarkan, menganggap dirinya sejajar dengan Allah, yaitu sama-sama punya al-kibru, itu merasanya. Al-kibru, Allah punya al-kibru, saya juga punya, seolah-olah demikian. Makanya tadinya hadisnya sampai ini kan maknanya hadisnya azab tuh fi jahannam. Itu pakai kata wala ubali, semua mikir 2 kali muncik orang mah. Aku pasti menyiksanya di neraka jahanam tanpa ragu, semua mikir deui. Dihelakeun sigana nu kieu mah ya dialungkeun ke nerakana itu pangheulana nu ieu mah. Pokona geus teu hayang teh ningali jelema-jelema kitu pokona. Ka malaikat itu pang ngagiwingkeun geuning. Nah itu poinnya tentang makna pertama, makna dari 2 kan, takabur itu batrul haq wa gomsunas. Nah seperti itu gitu hakikatnya tentang gomsunas. Yang terakhir kan, barang siapa takabur terhadap satu saja dari hamba Allah, berarti dia menantang Allah. Intinya barang siapa yang takaburnya terhadap satu orang saja dari hamba Allah, hakikatnya dia menantang Allah. Kemudian yang kedua, iya teh, kiamat itu waktu berjalan terasa sangat cepat itu. Kan salah satu ciri kiamat itu kan ya taqarrubuz zaman, waktu berjalan sangat cepat. Yang kedua lah, mudah-mudahan bisa diperkuik lah. Jadi mudah-mudahan bisa dipercepat ya. Yang kedua, makna dari batrul haq seperti apa gitu sebetulnya hakikatnya yang disebut batrul haq. Anna man sami'al haqqo min abdin. Benar min abdin itunya. Anna man sami'al haqqo min abdin min ibadillah. Barang siapa yang mendengar atau menerima al-haq dari salah seorang manusia, dari salah satu hamba Allah. Memang nggak ada kan yang langsung dari Allah kan? Ya Allah kan menurunkan al-haq, ya menurunkan al-haq. Yang terakhir kan, yang terakhir al-haq yang Allah turunkan itu kan agama Islam. Dulu yang Allah turunkan melalui Nabi Adam lah dari yang pertama, melalui Nabi Nuh, melalui semua Nabi, itu al-haq semuanya yang diturunkan oleh Allah. Yang terakhir kan inilah al-haq yang Allah turunkan untuk seluruh manusia, yaitu agama Islam. Ya barang siapa inna man sami'al haqqo min abdin min ibadillah. Karena memang Allah tidak menurunkan al-haq ini secara langsung oleh Allah kepada semua manusia kan enggak, tapi kan melalui hambanya, melalui utusannya dari kalangan manusia yang kemudian disebut nabi, disebut rasul ya. Hakikatnya al-haq yang Allah turunkan ini kan untuk umatnya. Kalau Rasulullah SAW kan untuk seluruh manusia. Nah, barang siapa mendengar atau menerima, sebetulnya mendengar atau menerima gitu ya, sudah sampailah itu. Barang siapa yang mendengar atau sampai kepadanya al-haq, al-haq sampai kepadanya min abdin min ibadillah, dari salah seorang hamba Allah. Karena demikiannya ininya, karena Allah menurunkan al-haq ini tidak langsung oleh Allah disampaikan kepada seluruh manusia, tapi kan melalui sesama melalui manusia.
Kalau yang sebagai sumbernya adalah yaitu nabi atau rasul sebutannya ya, itu sumber gitu. Bagi seluruh manusia, bagi manusia sumber al-haq itu adalah nabi, rasul. Di mana kan nabi dan rasul itu Allah yang mengangkatnya, Allah yang melantiknya gitulah, Allah yang menetapkannya menjadi utusannya. Bukan oleh manusia. Allah mengangkat nabi, mengutus nabi, rasul itu untuk ini, tujuan ini. Menurunkan, mengajarkan, menyampaikan al-haq dari Allah untuk seluruh manusia. Nah, barang siapa atau orang yang al-haq itu sudah sampai kepadanya pasti melalui manusia lah. Melalui salah seorang hambanya dari hamba Allah. Wastan kafaan qabulihi, tapi tidak mau menerimanya. Wastan kafaan qabulihi, tetapi tidak mau menerimanya. Famazaka ila litarafui wa ta'azumi wastikhori ghairihi. Alasannya pasti karena merendahkan orang yang mengajarkannya, yang menyampaikannya. Makanya tadi sumbernya adalah merendahkan satu sebetulnya. Takabur itu merendahkan sesama manusia. Ya dengan dalil kan hadis Sabit bin Qais, sahabat soleh, sahabat malah semuanya sahabat kan. As-sahabatu kulluhum udul. Qais bin Sabit itu suka berpenampilan perlente, apa bahasanya begitu ya? Perlente, berpakaian rapi, bermerek. Saya suka seperti itu. Apa saya kena oleh al-kibru? Bukan, kata Rasulullah. Enggak. Al-kibru itu merendahkan sesama. Nah, di sini di bab Batrul Haq ya sekarangnya penjelasan tentang Batrul Haq. Apabila orang yang al-haq sudah sampai kepadanya, dari siapa gitunya al-haq itu sampai kepadanya? Pasti dari sesama manusia. Tapi kemudian tidak mau menerimanya. Kenapa tidak mau menerimanya? Famazaka, tidak mau menerimanya itu tidak ada alasan lain kecuali litarofu'i wa ta'azumi, kecuali merasa dirinya lebih tinggi, dirinya merasa lebih mulia dan menganggap rendah orang lain. Anggarnya batrul haq eta masalah nama. Ya tidak mau gitunya, tidak mau menerima al-haq yang datang dari sesama. Kenapa demikian? Karena dia merasa lebih tinggi, lebih mulia dari sesama yang menyampaikan al-haq tersebut. Hatta ta'ba'an yanqadahu, hingga ya tidak maulah dia mengikutinya, menerimanya. Tadi kan tidak, yang awal kan keburukan macam-macam al-kibru itu adalah satu, itu kan tidak akan bisa menerima ilmu. Yang kedua tidak akan menerima al-haq, yang ketiga tidak mau mengikutinya. Maka hingga dia tidak mau mengikutinya. Pada dasarnya yang demikian itu adalah akhlakul kafirin wal munafikin. Mengapa dulu di zaman Rasulullah SAW ya? Karena Allah menurunkan al-haq kan melalui Rasulullah SAW. Nah, orang-orang kafir tidak mau menerima itu kenapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, kenapa tidak mau menerima Islam yang disampaikan oleh Rasulullah? Alasannya? Karena Muhammad itu, menurut mereka kan ya, karena Muhammad itu turunan hamba sahaya. Yang menurut mereka hamba sahaya itu kan manusia yang, ya itu bukan menghina orang. Eta masalah nama menghina, merendahkan orang lain yang namanya yang akhirnya tidak taat, itulah akhirnya yang tidak mau kan mengikuti. Ini pada dasarnya akhlak orang kafir. Tuh kan kena lagi oleh hadis yang itu, berarti kan orang Islam akan hidup mengikuti cara kena lagi oleh itu. Benar hadis tersebut benar-benar luas itu dalam segala hal. Kalau tidak taat berarti mengikuti orang kafir. Dalam hal apapun berarti. Kalau tidak mengikuti al-haq ya berarti mengikuti orang kafir hidupnya.
Ini pada dasarnya yang demikian ini adalah akhlak, kelakuan orang kafir dan orang munafik. Contohnya hanya orang Yahudi, orang Nasrani dulu kenapa mereka tidak mau menerima agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal mereka kan orang Yahudi, orang Nasrani itu sudah meminta sebetulnya. Mereka meminta kepada Allah untuk segera mengutus Nabi yang sudah Allah sebut-sebut di kitab mereka. Kenyataannya Allah mengutus Nabi itu mereka tahu sejarah, mereka tahu garis keturunan. Muhammad itu kan turunan hamba sahaya. Oh, mana mungkin kami ini pantas untuk taat. Itu kan anggarnya merendahkan manusia hakikatnya. Makanya sumbernya satu, tapi kemudian kan menjadi kemana-mana gitulah akibatnya. Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat As-Hamim Sajdah atau surat Fusilat. Ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Fusilat ayat 26-27. Kita baca nih ayatnya. Surat Fusilatnya surat ke-42 ayat 26-27 ya. Surat Fusilat 41. Surat surat 41 nah 42 deh teh. Ayat 26-27. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Dan orang-orang kafir berkata, nah ini pada dasarnya ini adalah kelakuan orang kafir dan orang munafik. Tak orang Islam loh pipiluan pada orang Islam teh. Itu sudah Rasul sebutkan, makanya orang Islam itu akan mengikuti orang kafir. Ini dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran. Ya, janganlah kamu mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Kemudian yang ke-27-nya, maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang kafir itu. Dan sungguh, nah makanya kan Al-Qur'annya bukan mereka terima gitu kan, bukan diterima Al-Qur'an itu, malah mereka mengatakan kepada yang lain seperti yang tadi, jangan kamu mendengarkan Al-Qur'an, justru buatlah tandingannya, berarti kan buatlah kegaduhan gitu untuk mengalahkan Al-Qur'an. Maka sungguh kami akan timpakan siksa atau azab yang keras kepada orang-orang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 28-nya masih nyambung ternyatanya, ayat 28-nya juga demikianlah balasan Allahnya terhadap musuh-musuhnya, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka kepada ayat-ayat kami. Kemudian satu lagi nih poinnya nih tentang batrul haq nih ya. Jadi yang pertama tadinya orang yang al-haq itu sudah sampai kepada dirinya tapi dia menolak untuk menerima dan untuk mengikutinya. Sebetulnya artinya pada dasarnya tidak ada alasan lain untuk yang demikian kecuali mereka merasa lebih tinggi dari sesamanya, merasa lebih mulianya dan merendahkan yang lain. Satu poinnya. Nah kemudian yang kedua, yang demikian itu pada dasarnya adalah kelakuan kafir, kelakuan orang-orang kafir dan munafik ya, berdasarkan ayat Fusilatnya, surat Fusilat ayat surat ke-41 ayat 26 lah intinya ada pada ayat 26. Kemudian yang terakhir nih, fakullu man yattadihulahul haqqu ala lisani ahadin, maka semua orang yang mendapatkan yang sudah jelas, maka siapapun yang jelas sebetulnya ya baginya al-haq melalui seseorang. Makanya ini selalu terkait dengan orang lain gitunya, karena takabur itu kan merendahkan orang lain.
Maka setiap orang yang sebetulnya sudah jelas gitu baginya al-haqnya melalui lisan seseorang, wa ya'nafu min qabulihi, tapi dia menolak, menganggap rendah, malah menganggap rendah, meremehkan untuk menerimanya, au yunaziru lil golabati, atau malah membuat tandingan untuk mengalahkannya, atau malah membuat tandingannya untuk mengalahkannya, untuk membantahnya, bukan laliyagtanimal haqq, bukan sebaliknya, artinya ya bukan untuk memelihara, menjaga dan menegakkan al-haq. Faqad syarokahum fi hadzal kholqi, maka itu hakikatnya tadi bersyarikat dengan mereka dalam kelakuan. Tadi kan ini hakikat pada dasarnya kelakuan kafir dan munafik. Nah, orang yang artinya siapa? Ya orang Islam lah kan, kalau kafir bukan kafir. Nah, kalau orang Islam tapi bersikap seperti ini, hakikatnya mereka itu berserikat disebutnya dengan kafir dalam kelakuan yang sama, atau muslim yang berkelakuan seperti orang kafir. Ya sama lah masuk neraka. Teh beda nama hiji teh kafir abadi, kalau yang bukan kafir hampir abadi di nerakanya, ngan saeutik beda nanti. Karena dengan kelakuan yang sama akibatnya pasti sama, apa? Masuk neraka. Kalau orang kafir itu abadi, kalau orang Islam hampir paling beda nanti, hampir abadi. Wa kadzalika man tahmilul anafata ala qabulil wazi. Nah, demikian juga untuk orang yang tidak mau menerima nasihat. Pada dasarnya ya, yang tidak mau menerima nasihat itu orang kafir dan munafik. Artinya kalau orang Islam itu harus terbuka, harus harus lapang dada, artinya ya untuk menerima nasihat. Yang tidak mau menerima nasihat itu kelakuan orang kafir gitu, tidak mau menerima nasihat. Apalagi kalau nasihatnya itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, atau berdasarkan ajaran Islam. Orang Islam wajib berarti membuka diri, membuka hati, menerima. Jangan seperti kafir yang menolak. Dimana kan alasan menolaknya pada asalnya menganggap rendah kepada orang yang menyampaikannya, seperti orang Yahudi Nasrani yang menganggap rendah kepada Rasulullah nih yang menyampaikannya. Abu Jahal ternyata juga kan mengakui kebenaran Islam, mengakui kebenaran Al-Quran, tapi kan ada penghalang, gengsi kan, harus kalah oleh Bani Abdul Manaf. Ngare malah salah nama, tidak mau merasa lebih rendah. Nah, hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah 204 sampai 206. Nah, kita baca terjemahnya sedikit lah. Yang ini yang dasarnya demikian juga orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu kelakuan orang kafir, kelakuan orang munafik. Nah, dalilnya nih ayat Al-Baqarah ayat ke 204. Kaliwat. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya, ucapannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, wahai Muhammad. Gitu lah mau ngoceh, ya ngoceh lah gitulahnya, ada urusan dunia manaon itu sebetulnya kan. Kalau ayatnya itu kan wa minan nasi man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkanmu, membuat kamu kagum wahai Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang paling keras.
Dan apabila dia berpaling dari kamu, wahai Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan, nah ya nasihatnya berarti apabila dikatakan kepada mereka, dan apabila dikatakan kepadanya, ya kepada mereka, bertakwalah kalian kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal paling buruk. Tafsir tetap berarti dua, tanya makna hadisnya yang ini khusus berartinya yang ini makna hadis dari Batrul Haq dan Gomsun Nas, karena itulah al-kibru yang sesungguhnya. Itulah al-kibru yang sesungguhnya, yaitu Batrul Haq wa Gomsun Nas. Intinya berartinya kesimpulan dari semuanya, al-kibru itu orang yang ada di al-kibru di dalam hatinya bahkan merasa dirinya sejajar dengan Allah. Allah punya al-kibru, saya juga punya. Itu kan yang menentang, disebutnya menantang Allah. Di ayat yang barusan tadi, mereka itu sebetulnya penentang paling keras. Sehingga benar kan, tidak pantas sama sekali, itu kan ada tidak pantas, jadinya tidak boleh sama sekali ada al-kibru di dalam hati. Kemudian kan menurut hadis yang keduanya, di dalam hadis tentang buruknya al-kibru, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada al-kibru meskipun hanya sebesar debu. Terus dua hiji Beri selesai tanya kalau itu dengan subjudulnya, subbab bukan subjudul, berarti syarru anwa'il kibri itu judulnya. Yang barusan itu tentang di dalam al-kibru ini subjudulnya syarru anwa'il kibri. Nanti berikutnya adalah penjelasan tentang apa saja yang bisa membuat seseorang takabur. Apa saja nih ya yang bisa membuat seseorang takabur? Ada berapa kalau nggak salah, ada 7, 8 itu. Satu al ilmu, takabur dengan ilmu. 2 ibadah dan waro, itu juga bisa membuat seseorang takabur. Ibadah padahal banyak dan waro itu juga bisa. Waro teh sederhana. Sederhana itu makan siang, rumah makan sederhana. Sederhana rumah. Serba sederhana. Yang ketiga al-hasbu wan nasab, turunan. Nah, intinya yang keempat fisik lah, rupa atau fisik. Yang kelima harta. Yang keenam sadis tanpa naon itu sadis. Yang keenam, yang ketujuh tanpa apa gitulahnya. Ada 7 berarti nih sesuatu ulah itunya yang bisa menjadikan seseorang takabur. Bahkan tadi dengan ilmu bisa, dengan ibadah saja seseorang jadi takabur karena ibadahnya juga bisa. Wayarnya cukup panjang nih ya, karena masing-masing, misalnya yang pertama karena ilmu, seperti apa masalahnya dan bagaimana mengobatinya. Cukup panjang teh hiji tentang ilmu teh.